Oke, selamat malam para juragan dan juraganwati. Selamat datang di channel Buncit Berdasi. Ya, Buncit Berdasi biasa malam minggu nyari makan malam-malam. Kalau nyari makan malam-malam, yap, otomatis martabak. Nah, kita ke tempat martabaknya langganan Buncit ya, di Pesanggerahan. Martabak Sumanggung di depan apartemen Buncit yang dulu. Nah, sekalian ada istri Buncit nitip barang untuk adik ipar. Oke, kita sambil jalan ya para juragan dan juraganwati. Malam minggu ini, jadi jalan agak rame. Sudah lumayan Buncit vakum ngupload video agak 2 mingguan karena ya action camnya Buncit dikirim ke seseorang yang ngupgrade action cam. Ini dipasang modul jack audio untuk mikrofon. Nah, ini kita coba pertama ya para juragan dan juraganwati. Pas lagi nggak ada action cam malah banyak kejadian keren para juragan dan juraganwati. Nah, kayak kemarin Buncit disundul di lampu merah pakai motor ini. Nah, lagi jalan ke Jakarta itu disundul mbak-mbak, posisinya di Kemanggisan. Di bawah flyover Jalan Gatot Subroto, itu di bawah flyover yang mau ke arah Binus. Ya, lagi nunggu lampu merah, ngerem. Berhenti di lampu merah kan ngerem. Buncit kalau berhenti di lampu merah kan biasanya masukin gigi netral, terus ngerem. Nah, yang posisi waktu kemarin itu Buncit posisi paling belakang, ngerem di lampu merah pakai rem kaki, lagi nggak pegang rem tangan gitu. Jadi ya lampu tetap nyala, lampu rem tetap nyala ya para juragan dan juraganwati. Lagi apa saja itu mbak-mbak kurang konsen, lagi pakai matic. Ngeremnya kedodoran jadi nyundul Buncit. Mbak-mbaknya jatuh, Buncit enggak karena Buncit lagi ngerem kan. Tapi lumayan kaget. Nah, sekarang Buncit punya knalpot bunyi kalau RPM agak tinggi ya. Nggak apa-apa, Buncit nggak jatuh, motor nggak gitu masalah. Yowis, jalan. Mbak-mbaknya juga ada rame tuh orang tolong tuh. Buncit juga dibiarin aja yuk. Yowis. Terus pas jemput istri, Buncit punya motor, ban depannya kempes. Ya udahlah, cek sama tukang tambal ban. Ternyata ada bocor satu ban depannya. Ban depannya Buncit ternyata sudah tipis banget, sudah gundul. Jadi gampang bocor. Orang di mana-mana biasanya kalau motor itu yang biasa bocor atau ketancep paku itu ban belakang. Kalau ban depan jarang banget ya. Ya namanya juga apes para juragan dan juraganwati. Untung Buncit hariannya pakai motor ini yang yang sudah berumur lah, diobvious nggak gitu masalah, nggak gitu sakit. Kalau motor mulus dipakai buat harian, diobvious kayak gini ya kasihan. Ini motor umurnya udah banyak jadi ya lecet-lecet sedikit, ketabrak sedikit, bannya habis, apa-apa juga nggak gitu masalah. Perawatannya nggak gitu mahal nih motor para juragan dan juraganwati. Ya kalau setiap hari jalan di atas 70 km ya, apalagi motornya udah berumur ya, satu-satu aus gitu. Kayak kemarin kan gear set, sebelumnya lagi ban belakang. Ini sekarang mau ganti ban depan lagi sama filter udara. Ya satu-satu lah para juragan dan juraganwati. Tapi enak, pakainya ini motor masih enak. Ini sudah jalan 1700 km belum ganti oli.
Biasanya buncit 1000 km udah ganti oli. Tapi ini karena buncit lihat-liatin sih, dia ada jendela ngintipnya untuk lihat volume olinya sudah seberapa tinggi. Dan dilihat-lihat volume olinya turun terus, ya udah isi terus. Ya lumayan para juragan dan juragan wati. Waktu kemarin itu kan turun terus, kirain karena bocor. Memang bocor sih, di crankcase sebelah kiri tempat pembuangan olinya itu retak. Jadi meler oli di situ. Itu sudah buncit bereskan, jadi ganti crankcase baru. Itu yang 1700 km yang lalu. Nah setelah gitu sih oli nggak netes buncit. Liatin kok nggak ada netes sama sekali. Di lantainya sampai buncit bekas oli yang dulu buncit sapuin. Pokoknya dihilangin lah sampai bekas di lantai itu buncit sapu pel pakai sabun. Nggak ada oli netes lagi. Di parkiran juga nggak ada yang netes gitu. Parkiran mall, parkiran kantor nggak ada yang netes. Jadi oli bocor sudah beres, tapi olinya nyusut. Nah buncit lihat-lihat itu kok tiap hari nyusut gitu. Ya udah isi. Ini ada sekitar 400 ml buncit sudah isi ini. Top up isi olinya terus. Jadi ya no problem kalau sudah ngisi terus. Pakainya masih enak. Mungkin karena sebagiannya campur sama oli baru kan, jadi enak lagi. Yo no problem. Mungkin kalau sudah nggak enak nanti kita ganti olinya. Sekalian mau buncit ganti gearset. Gearset yang sekarang ini kan pakai punya CBR ya, para juragan dan juragan wati. Jadi pengaruhnya kan jumlah mata giginya kan beda para juragan dan juragan wati. Jumlah rantainya juga panjangnya beda. Efeknya ya putaran gas lebih responsif gitu, tapi top speednya turun sekitar 20% dari hitung-hitungan buncit. Ada kalkulatornya online gitu, berapa mata sproket depan, sproket belakang, nanti dihitungin dibanding yang standar berapa persen perbedaannya. Buncit hitung-hitung sekitar 20% naik akselerasi kayak gini nih. Buncit putar gas cepat majunya, tapi di kecepatan 70 km per jam sudah meraung mesinnya, terlalu tinggi RPM mesinnya ya, para juragan dan juragan wati. Itu trade off-nya, akselerasi nambah, top speed turun seperti biasa kalau main sprocket sih di situ. Efek lainnya juga konsumsi bensinnya. Ini sudah jalan lumayan panjang kan, 1700 km. Konsumsi bensinnya banyak bedanya dari sebelumnya pakai sprocket asli, gearset asli itu 43 sampai 45 km per liter. Pakai yang posisi sekarang gearset CBR itu turunnya lumayan banyak. Buncit pernah dapat 29 km per liter, tapi itu cuma sekali doang, mungkin salah hitung. Rata-rata sih sekitar 33 km per liter. Kadang dapat 35, tapi kebanyakan dapat 33 km per liter. Nah lumayan, dari 43 jadi 33 km per liter. Lumayan itu para juragan dan juragan wati. Jadi seperti video yang sebelumnya itu, hati-hati ganti sprocket, ganti gearset motor. Ada konsekuensinya para juragan dan juragan wati. Malam minggu ya. Lumayan rame. Kalau hari biasa sih sekitar jam 8 gini di sini sudah sepi. Dan ini dibanding malam minggu biasa nih agak sepi juga nih. Biasanya lebih rame. Pakai gigi 1 gigi 2 aja buncit di sini. Apalagi depan kan jembatan tuh, jembatan Hasyim Asy'ari. Biasanya gigi 1 atau gigi 2. Ya buncit tau lah, dulu tiap hari lewat sini. Jam pulang kerja kan jam sekitar jam 8 buncit jalan di sini.
So far so good ya para juragan dan juragan Wati. Ini motor nggak gitu manja. Dibilang banyak perawatannya, ya wajar, umurnya udah segini, jalannya udah 70 kilometeran sehari, ya umur sudah mendekati 10 tahun ya wajar. Kalau dibandingin dengan mobil ya jangan, harganya kan seberapa ini para juragan dan juragan Wati. Ini motor belinya harga pajak mobil setahun gitu. Harga motornya harga pajak mobil buncit setahun. Lebih mahal pajak buncit, lebih mahal pajaknya buncit malah. Ini motor kalau beli ini murah banget. Tapi kan buncit beli ada PR-nya. Nah, waktu itu ganti giginya susah, masalah gitu. Ban juga habis. Ini nggak ada. Plastik-plastikannya kurang. Bandul stang juga nggak ada. Ya banyak lah PR-nya. Lumayan, buncit juga sudah lumayan perbaiki ini motor. So far kalau para juragan Wati nanya, worth it nggak pakai pulsar? Kalau hobi sih, yo monggo hajar, worth it. Kalau nggak mau repot, nggak mau pusing, nggak worth it. Harganya emang murah, tapi apa-apa harus bengkel spesialis. Kayak Bajaj Pulsar ini, gearsetnya nggak ada di bengkel-bengkel biasa mah, bengkel pinggir jalan. Nah, kalau mau beli online ya silakan gitu. Ya begitulah para juragan dan juragan Wati. Kalau bongkar mesin itu jangan ke bengkel pinggir jalan atau bengkel-bengkel biasa. Walaupun orangnya jago, jangan kasih. Sebab ini untuk rakit mesinnya lagi itu perlu triknya lumayan banyak, perlu pengalaman juga. Contoh, pertama kali buncit beli ini motor, bawa ke bengkel biasa, walaupun bengkelnya bagus tuh. Di Gading Serpong, bengkel Jaya. Itu bagus orangnya. Bengkel-bengkel motor Jepang dia jago lah, segala macam bisa. Kasih nih, yakin bisa bongkar nggak bos? Bisa bongkar. Pasangnya lama. Pasangnya itu ada sekitar 5 hari apa seminggu itu. Waduh, cilaka. Soalnya ini ada yang spesial di mesin Bajaj Pulsar ini, bukan dua businya, dia balancernya. Nah, jadi timingnya juga pasangnya agak susah. Takitnya lagi pokoknya agak susah lah. Jadi harus bengkel spesial kalau mau cepet. Nah, si bengkel yang jago pegang motor Jepang belum tentu bisa pegang nih motor. Dia ngurus CBR buncit mah cepet itu, apa-apa dia tahu segala macam. Ini remnya, ini apanya, ini injektornya atau fuel pumpnya, segala macam dia ngerti itu. Nah ini motor ini lebih simpel dibanding CBR motornya. Cuma satu silinder, klepnya cuma 2. Kagak ada radiator, kagak ada apa namanya kompresi tinggi, nggak ada macam-macam. Nggak injeksi gini gitu, cuma karburator sama 2 busi. Kelistrikan nggak ada masalah, tapi mekanikalnya yang susah. Ada balancernya. Balancernya itu mekanismenya lain dibanding motor-motor Jepang. Jadi rakitnya ya lihat-lihat YouTube dulu kata masnya. Ya gimana? Nah pengalaman pas ganti crankcase kemarin kan, sebulan yang lalu, sebulan setengah yang lalu. Itu di bengkel spesialis Jumbo Motor di Puri Beta, nggak gitu jauh dari rumah buncit. Dia ganti crankcase nih, ada barangnya nggak bos? Ada. Kapan bisa ini gini. Kita datang hari Sabtu ya, datang hari Sabtu buncit. Datang, buncit kesiangan. Itu sebetulnya sehari beres itu. Datang pagi, sorenya udah beres. Buncit datang setelah makan siang jam 2-an sampai jam 3 gitu. Masih keburu nggak? Mepet, baiknya jangan. Ya udah besok aja. Besoknya udah beres. Nggak sampai sehari seharusnya bisa nih. Bongkar loh, ganti crankcase itu kan susah itu para juragan dan juragan ini. Bongkar total, turunin mesin, bongkar total. Rakit ulang semuanya. Jadi kalau nggak mau pusing bawa ke bengkel spesialis. Ya itu minusnya.
Motor yang jarang ada, ya apa-apa ke bengkel spesialis. Apa-apa spare partnya jarang ada yang KW-KW, harus ada yang ori. Kalau enggak ya, kalau mau pakai KW atau pakai spare part motor lain, ya harus dirubah sini, rubah situ. Kalau para juragan hobi dan punya banyak waktu atau mau coba bongkar-bongkar sendiri, yo wis, worth it pakai ini motor. Untuk harga segini dapat motor 21 daya kuda, murah banget para juragan dan juragan peti. Buncit beli ini sekitar 4 juta. Tapi ada PR, kalau mau sehat beli sekitar 7 juta, 8 juta udah bagus itu. Anggap dapat dealnya nggak bagus lah, 8,5 juta atau 9 juta lah. Pulsar 220. Yang nggak ada PR sekitar 9 juta lah, anggap dapat dealnya nggak bagus. Worth it. 21 daya kuda, irit. Ada fitur ini itu, bolamnya pakai proyektor. Duduknya gagah, duduknya enak. Modelnya gagah. Yowis, no problem. Bagus banget ini mah. Anggap 9 juta aja dah, dapat kendaraan kayak gini bagus mah. Coba duit juragan sekitar 9 juta, anggap 10 juta lah. Beli motor Jepang nih, dapatnya apaan? Kalau mau yang kayak ginian, dapatnya CBR 150 kayak buncit. Itu sebetulnya masih 12 jutaan, masih 15 jutaan. Tenaganya berapa? 16. Yo wis, 17 daya kuda. Yo wis, jauh. Nah, value to money ini bagus banget. Cuma ini bukan motor umum. Jadi bengkelnya tertentu, spare partnya tertentu, variasinya sangat-sangat sedikit sekali. Kayak mau pasang ini nih, mau pasang engine guard, mau pasang frame slider, kagak ada bos. Spion mau ganti gini gitu, aftermarket ya kadang-kadang ada, kadang-kadang bisa tukar pasang sama yang lain. Buncit sih suka standaran aja. Ini spion waktu itu beli nggak ada juga, dapat buncit beli yang copotan motor lain juga, motor Pulsar 220 juga. Hobinya standaran buncit sih, nggak suka macam-macam. Dulu-dulu pas muda buncit suka ngubah-ngubah sedikit, tapi nggak sampai ekstrim sih. Memang bukan buncit suka ngubah aneh-aneh. Toh mobil buncit persis 100% standar gitu. Cuma kasih karpet sama kaca film. Bolam-bolam segala macam standar mah para juragan dan juragan mati. Yang CBR juga tuh standar semua kecuali bolam itu. Sama stiker sedikit. Stiker itu dari pemilik sebelumnya sih, adeknya teman buncit. Ini juga bajai Pulsar standaran, cuma bolam aja ganti. Sama gearset kena pelit, kayaknya mau standarin lagi tuh gearset. Lumayan. Bensinnya lumayan. Kalau 33 km per liter itu lebih boros dari Tiger malah. Tiger dulu 1:42 buncit. Kalau 33 itu seboros apa ya? Motor 2 tak itu. Dulu buncit pernah piara Satria R, Satria Robot yang 2 tak. Nah, sekitar segitu tuh konsumsi bensinnya, 1:30-an. Mungkin lebih kurus sedikit, 1:30 lah. Kenceng. Tapi bensinnya juga kenceng, oli sampingnya juga kenceng para juragan dan juragan mati. Yang nggak enaknya itu motor 2 tak, apalagi motor bebek, tangkinya kecil, bensinnya rakus. Jadi sering-sering mampir tempat bensin, tempat ngisi bensin. Ya zaman buncit muda dulu lah, itu masih di daerah, masih di Padang. Zaman 2 tak masih legal, itu masih banyak yang jual 2 tak. Waktu itu Ninja R masih dijual, Ninja RR masih, F1ZR masih, Tiara masih, dapat Satria R waktu itu, dapat pakai sih. Ya, asik, enak. Nah sekarang zamannya zaman 4 tak semua. 2 tak sekarang resminya udah nggak ada dijual, cuma second aja. Tapi masih banyak peminatnya tuh, kayak RX King sudah pasti tuh.
Ninja R, Ninja RR masih banyak tuh yang nyari. Nah mungkin kalau F1ZR, Tornado, Tiara itu lebih jarang yang cari. Soalnya itu motor jarang, memang yang beli sedikit, jadi itu motor jarang di jalan. Sama sekarang itu spare partnya udah susah. Itu motor kan udah belasan tahun, 20-an tahun itu. Awal tahun 2000 itu kan, sudah mau 20 tahun motornya. Ya udah pastilah minta jajan tuh motor. Bisa potong sih, tapi ya nggak usah lah. Alon-alon aja. Ya depannya pelan. Udah pelan aja. Jadi kalau suka motor, suka Pulsar, mau coba Minang, mau coba beli, ya monggo. Tapi minusnya kalau para juragan atau juragan wati bisa terima, ya hajar. Tapi komunitas Pulsar sekarang Buncit bilang aja nih nggak seperti dulu. Zaman Buncit masih aktif di Tiger, anak Pulsar tuh solid-solid semua. Apa-apa masalah di jalan dibantuin. Dan juga banyak di jalan. Sekarang udah jarang. Adapun salingnya paling tetot-tetot aja, nggak sampai ya gimana gini, nggak sampai berhenti ngobrol. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Rata-rata yang punya Pulsar juga udah pada move on, pakai motor lain. Rata-rata pindah ke Matic, soalnya sudah berkeluarga, udah punya anak. Not bad para juragan dan juragan wati. Ini yang spesialnya motor Bajaj Pulsar ini. Kemarin yang ditabrak itu, ini motor berat 150-an kilo standarnya. Belum isi bensin, belum isi oli apa-apa, itu masih keringnya 150-an kilo. Ditabrak sama motor yang waktu itu mbaknya bawa Honda Beat kalau nggak salah, kalau nggak Mio gitulah, pokoknya Matic paling kecil lah gitu. Sepertinya sih Honda Beat. Nah, ditabrak gitu kan. Ya berat 90 kilo dihantam, ngantem motor 150-an kilo lagi direm. Oh ya udah. Ini kalau para juragan wati pegang nih motor, terasa nih besi semua. Yang motor-motor kelas dia sih kayak Scorpio atau Tiger, kalau pegang plastik. Ini besi semua. Kalau nggak aluminium dia tuh mah gile. Ini besi semua, kerasa banget. Footstep Buncit masih inget banget tuh, pas baru beli ini motor, pasangin mau standarin 2, mundurin gitu kan. Footstepnya besi gile. Hantam tuh dengkul, asik tuh. Motor-motor yang lain kan ya dulu Tiger sih pakainya besi bisa ngelipat juga, tapi dibungkus karet. Ini dihajar besi itu, luarnya besi itu, asik tuh. Dengkul ketemu besi kan. Waduh, motor 150 kilo lagi ditarik mundur. Lumayan. Untuk jalan jauh nih no problem. Dari tenaga cukup, dari irit cukup, gagahnya juga cukup, posisi duduknya juga cukup. Nggak bagus-bagus banget sih, tapi cukup lah. Dari dari gagah lah, ini cukup gagah. Dari fitur ini lebih dari cukup. Kayak gini nih, Buncit belok kanan pakai sen kanan. Sudah selesai belok, mati lampu sennya. Tuh. Nah, kayak mobil ya. Lumayan. Fitur yang lain, ini indikator apa-apa kalau malam nyala lampunya. Tuh, kayak engine cut off, lampunya, starter tangan, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, klakson, indikatornya nyala semua. Speedometer digital, good enough. Ada tachometer. Enak, jadi nggak nerka-nerka. RPM-nya berapa sih sekarang, kita nggak tahu gitu. Not bad. Ada odometer, ada trip meter 2. Enaknya trip meternya 2, asik para juragan wati.
Nah, dibanding motornya CBR buncit, pelit banget. Orang engine cut off aja nggak dikasih, berapa sih paling saklar begituan doang. Lampu passing nggak dikasih. Ya berapa sih bikin begitu doang? Trip meternya cuma satu, emang speedometer digital juga, tapi trip meternya cuma satu. Ya itu cuma modul tambah-tambah segini doang, ya seberapa banget sih? Ya udah, buncit punya CBR kayak gitu tuh, persis. CBR K45. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Tapi gagahnya sih gagah CBR itu. Nah itu no question tuh, apalagi kan ini udah bulukan, udah kilometernya aja udah berapa tuh? Hampir 70.000. Ois, ois, ois. Hampir cilaka. Lumayan para juragan-juragan mati. Ini angkot kosong ya. Hati-hati kalau depan kita angkot kosong. Suka berhenti tiba-tiba. Potong nggak ya? Bisa sih. Tapi nggak usah lah. Kita jalannya go west, slow aja. Nggak buru-buru. Ya lumayan annoying nih, kita potong aja dah. Nggak bisa. Oke. Ya pada terjang, ya udahlah jangan. Kita sudah daerah Meruya lah, para juragan dan juragan wati. Temennya buncit ada yang tinggal di sini. Di sini jangan ngebut-ngebutan, jangan kenceng-kenceng, soalnya jalannya sempit. Sama banyak yang keluar masuk. Sini kan banyak ruko para juragan dan juragan wati. Suka nyebrang juga manusia. Tapi ini malam minggu, kok agak sepi ya. Hayya, udahlah. Ya beginilah para juragan dan juragan wati, gigi 2 gigi 3 aja. Nggak bisa kenceng soalnya jalannya sempit. Kendaraan juga banyak. Bisa lebih kenceng sih, tapi terlalu agresif nanti apa namanya? Ya resiko lah. Kerasa ya para juragan dan juragan wati. Napas giginya pendek-pendek ya. Itu pengaruh karena gearsetnya pakai punya CBR, bukan asli dia punya. Kalau pakai gearset aslinya, ya gearset ganti giginya kayak New Mega Pro. Lumayan panjang. Ini cepet pendek banget nih napasnya. Jadi lari 60 udah pakai gigi 5. Dan itu pun sudah mulai meraung. 70 km per jam sudah lumayan meraung dia.
Oh ya, ingat nih motor bukan motor Jepang. Jadi kalau para juragan Wati pernah makai motor bukan Jepang ya, kayak motor Cina, motor VR gitu kan, motor Indonesia, motor India, itu dibandingin motor Jepang itu, kalau feel pakainya ya, ganti giginya paling kerasa. Nggak bisa semulus motor Jepang. Buncit pernah minjam KTM Duke 200. Itu juga, walaupun itu motor mahal, literally itu motor mahal itu. Motor impor juga. Ganti giginya nggak semulus CBR 250 waktu itu. Nggak semulus CBR Pego nya Buncit juga. Nggak semulus motor-motor Jepang lah para juragan dan juragan Wati. Kerasanya di situ. Pernah test ride motor Minerva atau VR ya, Buncit lupa. Pokoknya yang cungko-cungko gitulah, yang CBR KW. Waduh, itu giginya sedih banget tuh. Keras dan nggak mantap gitu pas ganti gigi. Itu terasa banget tuh. Walaupun tenaganya kuat, walaupun harganya murah, fiturnya banyak, ya ganti giginya no. 1 sampai 10 3 lah gitu. Nah, kalau motor Jepang itu mungkin 8 atau 9 tergantung motornya gitu kan. Smooth, mantep, pasti ceklek, masuk semuanya. No problem. Yang enaknya kalau motor yang masih baru ya, yang pakai oli bagus juga, kayak CBR Buncit kemarin pakainya berani aja masukin gigi, nggak pencet kopling, tutup gas masukin gigi aja, mantep dia langsung ceklek masuk. Nah, yang si Bajaj ini skor 1 sampai 10 ya sekitar 6 lah, not bad. Pengaruh karena tua enggak, barunya juga kayak gini. Sudah coba motor Pulsar yang lain kayak gini, memang kayak gini ganti giginya. Kalau pengalaman pakai motor di luar Jepang, pasti expect giginya nggak semulus Jepang punya ya. Buncit sudah mau sampai ini ke apartemen. Kita pause dulu ya para juragan dan juragan Wati. Ntar lanjut pas pulangnya ya. Ini apartemennya, Puri Park View, sebelah kiri. Oke para juragan dan juragan Wati, Buncit beli martabak dulu ya. Apartemen Puri Park View, Jakarta Barat, Sanggerahan. Yup. Halo Pak, mau bungkus Pak? Mau bungkus martabak manis? Oke, iya Pak. Bungkus Pak biasa, coklat keju ya. Oke bisa Mas, kita duduk sini ya. Terima kasih Mas. Harganya tuh para juragan dan juragan Wati, nomor teleponnya. Oke, kita nunggu dulu ya para juragan dan juragan Wati. Dan juragan Wati, Buncit sudah selesai ngurus ngantar barang. Ini tempat martabaknya tadi, Buncit juga sudah bungkus. Kita jalan pulang ya para juragan dan juragan Wati. Ternyata martabaknya naik harga para juragan dan juragan Wati. Nah, martabak coklat keju sekarang 60.000. Sebelumnya 58. Kata Pak Mamatnya sih naik harga karena naik harga sejak minggu pertama puasa. Yo ya wajar lah naiknya sedikit-sedikit para juragan dan juragan Wati. Tapi worth it, martabaknya jujur Buncit akuin enak dan nggak pelit. Nah, sekarang Buncit sudah selesai kerjaannya, sudah selesai bungkus-bungkusan. Saatnya kita jalan pulang ke Alam Sutra lagi ya, para juragan dan juragan Wati.
Wah. Yup, hijau. Dulu Buncit kalau berangkat kerja lewat sini. Dulu kan tinggal di apartemen itu. Terus Buncit mau nikah, beli rumah ya di Alam Sutra, terus nikah, pindah ke sana. Istrinya Buncit dulu tinggal di sana sebelum menikah. Adiknya sekarang masih tinggal di sana. Jadi adik iparnya Buncit. Nice. Malam minggu pada Juragan sekitar jam 9 ya. Ramenya nice. Biasanya lebih rame sih daripada ini. Tempat-tempat nongkrong pada rame. Mungkin kurang malam Buncitnya ya, pada Juragan dan Juragan Wati. Tempat nongkrong lagi baru itu sepertinya. Ini lampu merah. Oke, para Juragan dan Juragan Wati, nice. Iya, malam minggu banyak yang banyak keluar pakai motor yang knalpotnya udah dirubah ya, jadi bunyinya lumayan annoying. Akhir-akhir ini malah banyak ya motor metik yang pakai knalpot brong. Padahal ya motor metik itu tujuan utamanya kan motor yang gampang dikendarain, bukan motor kenceng. Dipakein knalpot brong juga sayang. Scorpio tuh dari bunyinya sih. Itu Satria F. Beda ya bunyi knalpotnya. Karakter bunyinya sih agak beda ya. Scorpio itu lebih padat isinya. Satria FU itu lebih cepat bunyi dong 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 dongnya. Sama sih satu silinder tapi karakternya beda. Bos, gimana bos? Ya maklum para Juragan Wati, malam minggu agak rame sedikit. Lumayan banyak yang berisik-berisik motornya. Ya kalau para Juragan Wati hobi motor, pasti juga nanti suatu saat diracun, ganti knalpot yuk, rubah ini yuk, rubah itu yuk, ban, velg, bolam, knalpot, filter Verox, setangnya diganti, footstepnya diganti, oli diganti, pasang power commander. Kalau masih pakai karbu ganti pilot jet, main jet. Biasanya kalau baru-baru mulai motor diracuninnya begitu. Jarang sampai modifikasi ngerubah mesinnya jadi gedein cc, stroke up atau bore up gitu, jarang. Biasanya sih filter udaranya dirubah sama knalpotnya, ganti stang. Buncit berkali-kali dulu zaman Tiger ganti stang ya para Juragan dan Juragan Wati. Soalnya gampang, kalau Tiger itu stangnya bisa pakai punya Mega Pro, bisa pakai punya aslinya, bisa pakai Ninja, bisa pakai Fiction.
tinggal lubangin aja untuk ininya, saklarnya. Dijepit di racernya gampang, nggak perlu rubah apa-apa, cuma lubangin aja. Dan enaknya kalau Tiger dia selang remnya apa namanya, kabel koplingnya, kabel gasnya panjang. Jadi kalau ganti stang yang lebih pendek ya tinggal ditarik ke dalam, agak lebih dalam lagi, nggak perlu rubah macam-macam. Jadi gampang ganti-ganti stang. Ganti stang pengaruh sedikit di gaya duduk, posisi duduknya motor ya. Berhubung buncit badannya lumayan panjang, nyamannya sih pakai stang asli Tiger. Dan nggak perlu rubah apa-apa kan, memang stang dia yang asli. Itu motor punya stang ini sering bengkok ya para juragan dan juragan wati. Biasanya kalau jatuh, stang motor-motor naked itu bengkok. Gantinya juga nggak mahal, sekitar 80 sampai 100 ribuan. Pernah coba pakai stang Fiction yang jadul, Fiction yang masih kurus tuh, belum Fiction Lightning atau Fiction Advance. Itu enak, Tiger pakai stang Fiction. Tapi harus lubangin saklarnya. Posisi duduknya lebih mirip Pulsar ini. Jadi stangnya lebih rendah, duduknya walaupun bisa lurus, tapi agak bongkok ke depan. Kalau Tiger kan lebih lurus punggungnya. Lebih untuk jalan jauh, itu lebih sporty. Nah sekarang zaman CBR, zaman Pulsar, pakai standar-standar aja para juragan dan juragan wati. Paling gantinya ganti ban doang. Ban aus ya ganti ban baru. Bohlam diganti karena ya bohlam aslinya kan kuning. Ini buncit sekarang bajai Pulsarnya pakai bohlam standar lagi, halogen. Sebelumnya kan pakai LED. Nah kayaknya kemarin kelistrikannya masalah, nggak mau terima lampu LED, dia mati. Kita pakai halogen lagi, nyala. Sedangkan lampu LED-nya buncit colok di alat casan aki, nyala kok. Ya nggak tahu lah, mungkin lagi manja BCU-nya, bajai body central unit. Itu di bajai Pulsar dia ada modul sendiri ya para juragan dan juragan wati, namanya BCU, body control unit, untuk ngatur kelistrikan tapi bukan pengapian ya para juragan dan juragan wati, seperti lampu sen, lampu utama, starter, engine cut off, itu koneknya ke BCU. Jadi yang untuk sennya otomatis mati, itu koneknya ke BCU. Kalau di bypass, BCU-nya pakai langsung flasher kayak CR7 atau apa gitu. Dia nggak bisa mati sendiri lagi, harus dimatiin seperti motor-motor biasa. BCU ini plus minus ya para juragan dan juragan wati. Ada yang suka, banyak yang enggak. Soalnya begitu rusak, itu modulnya mahal. Copotan aja sekitar 500.000. Jadi kalau sudah kena itu BCU, orang biasanya nggak pakai aja, daripada ya ngapain beli segini tuh. Nah makanya ini BCU-nya ini sen, karena pakai BCU ini sennya buncit belum LED. Nggak support dia, otomatis matinya. Ya pakai standar aja lah. Kan banyak yang suka modif tuh, sennya pakai LED, lampu utamanya pakai LED. Memang bagus sih, lebih terang sama lebih irit apa daya. Kalau sambil nyalip agak susah ya ngomongnya. Belum biasa buncitnya para juragan dan juragan wati. Ini jalannya juga agak sempit ya. Kita kan lewat sini tadi, ini daerah Karangtengah, bukan Karangtengah, siapa namanya ini, Maruya. Ikut aja jalannya para juragan dan juragan wati. Nice. Ya walaupun situ naik sepeda ya jangan lawan arus kakak. Nah,
Ini kalau lurus nanti Ciledug. Kalau apa namanya, Waze atau GPS bacanya Saldoc. Saldoc. Hai, liatin apaan Saldoc, Saldoc Ciledug, astaga. Ya begitulah para juragan dan juragan hati. Nah, emang rame nih. Daerah sini banyak tempat tongkrongan. Banyak rumah makan, tempat tongkrongan, bengkel, apa namanya, bakery, jual pulsa, warteg, cuci motor, cuci mobil, pom bensin, jual beras, jual minuman. Sepanjang jalan ini banyak nih. Ciledug memang rame kayak gini ya. Nice, para juragan dan juragan wati. Kalau lurus nanti belok kanan di depan di McDonald's itu. Belok kanan di Dunkin Donuts. Itu Metro Permata, para juragan dan juragan wati. Ada teman buncit juga yang tinggal di situ. Sebetulnya adeknya yang tinggal di situ. Tapi kadang-kadang dia ke sana. CBR lama, CBR 150 karbu itu lama banget. Kenceng tuh, kenceng gila. Dibanding CBR yang sekarang lebih kenceng CBR karbu itu. Mesin juga mesin mantep itu. Overbore beneran, DOHC beneran. CBR 150 yang baru sekarang termasuk CBR-nya buncit ya. Buncit bilang aja nih kegedean untuk cc-nya segitu. Pakai baju kegedean. Itu dimensi fairing-fairingnya, stangnya terlalu besar ya untuk cc-nya. Kalau ukuran segitu biasanya ya minimal 250 cc lah. Tapi tenaganya juga nggak seberapa. CBR itu kan cuma 17 daya kuda. Bodinya segede itu, kayak Ninja 2,5 kan. Sedikit lebih kecil dari Ninja 2,5, tapi modelnya kayak gitu juga. Kurang pas lah. Nice. Jalan malam biasanya sepi-sepi gitu ya para juragan dan juragan wati. Sekarang rame karena malam minggu. Nice. Kemungkinan besok buncit jalan ke sini lagi ya para juragan dan juragan wati. Ada barang yang kelupaan tadi yang mau diantarin. Bukan barang yang mau diantar, barang yang mau dijemput kelupaan satu. Ya besok kita balik lah para juragan dan juragan wati. Ya buncit mah pulang pergi 1 jam lebih sedikit ya, no problem. Emang hobi jalan juga, naik motor. Sebetulnya kalau masuk tol, buncit lebih cepat ke apa namanya, apartemen tadi itu. Masuk tol Kunciran, turunnya di Kebun Jeruk, jalan sedikit sampai ke apartemen kan. Itu sekitar 40 menit. Kalau pulangnya sekitar 20 menit. Kenapa sampai begitu bedanya? Karena putar baliknya banyak.
Kalau dari Tangerang ke arah Jakarta itu turunnya di sebelah utara, turun dari tolnya. Jadi harus putar balik dulu ke arah Puri. Terus nyebrang, putar balik lagi, putar balik lagi, putar balik lagi, putar balik lagi, sekitar 4 kali mungkin lebih putar baliknya, baru sampai ke apartemen. Nah kalau pulang kan tinggal itu, masuk di Kebun Jeruk, turun Kunciran, beres. Ya begitulah para juragan dan juraganwati. Tapi Buncit kurang suka naik mobil ya, apalagi malam mingguan gini kan jalannya rame. Buncit jujur aja nggak mahir naik mobil, setir mobil. Bisa sih bisa, parkir sih bisa, tapi nggak jago. Dan nggak hobi ya naik mobil. Bukan alirannya Buncit alirannya motor. Kenapa hobinya motor? Ya kurang tahu. Naiknya enak, walaupun capek, kepanasan, kehujanan, kena polusi debu gitu kan, nggak ada AC, denger knalpot orang ngirep debu-debu jalanan naik motor. Tapi Buncit suka. Yo mau gimana lah para juragan dan juraganwati, hobinya begitu. Lebih suka lihat motor daripada lihat mobil. Buncit ngerti sedikit-sedikit tentang mobil, kayak mobil low end, mobil value to money, mobil agak mahal. Teknologi mobil tuh jauh lebih tinggi dibanding motor ya para juragan dan juraganwati. Tapi dia banyak sekarang mobil baru-baru itu dicekek emisi. Tenaganya nggak bisa full dikeluarin karena pengaruh emisi Euro 6 sekarang kalau di Eropa. Di Indonesia masih Euro 3. Makanya mobil-mobil baru sekarang banyak yang ngejarnya efisiensi. Mobil kapasitasnya dikecilin kayak CR-V nih. Dulunya kan 2,5 liter atau 2 liter lah. Sekarang jadi 1,5 liter dikasih turbo. CC-nya dikecilin tapi dipasangin turbo. Kenapa tuh orang? Itu ngejar efisiensi sebetulnya para juragan dan juraganwati. Juga teknologi yang GDI, gasoline direct injection, itu juga ngejarnya efisiensi para juragan dan juraganwati. Efisiensi bahan bakar. Juga dia supaya silindernya lebih dingin, jadi disemprotin bensinnya di dalam silinder. Buncit ngerti itu, tapi nggak begitu peduli. Kenapa Buncit tahu begituan padahal nggak hobi? Ya karena rekan-rekan Buncit pada hobi mobil juga. Ngobrol juga sering-sering nyerempet-nyerempet ke mobil. Tapi Buncit hobinya sih motor para juragan dan juraganwati. Liatin balapnya juga nggak begitu hobi. Hobinya naik motor buat warawiri nggak jelas kayak gini. Ya dari dulu para juragan dan juraganwati, pas Buncit dulu masih di daerah, masih muda, ya itu hiburannya main di warnet atau jalan-jalan naik motor atau main konsol. Tapi yang Buncit paling happy sih jalan-jalan naik motor. Padahal motor dulu sih motor bebek doang. Ganti-gantian tuh, Shogun 125 atau Satria R. Kadang pakai punya teman F1 ZR gitu. Kadang pakai Race King punya teman juga. Kadang Ninja 2 taknya. Ya lebih hobi gitu ya para juragan dan juraganwati. Padahal dulu daerah Buncit kan di Padang, panas.
Sore-sore itu pulang sekolah tuh. Bukan persis pulang sekolahnya ya, sore-sore sekitar jam setengah 5. Buncit biasanya warawiri di Padang, keluar naik motor warawiri, ketemu teman tetot-tetot ngobrol gitu. Kadang jalan agak jauh ke sungai, ke pelabuhan, atau naik ke bukit, naik motor bebek itu. Yang dimodif-modif motornya juga buncit kadang pinjem gitu. Ada pernah Jupiter Z, generasi sebelum burung hantu, Jupiter Z pertama setelah Jupiter biasa. Itu dimodif, ya mungkin yang umur-umur buncit ngerti tuh. Modif Porsche dulu nama, POSH. Nah, jadi barang-barang perintilan kecil-kecil kayak baut, kayak pengunci ini, kayak bantul stang, kayak apa namanya, baut pengganti spion gitu. Dia biru muda mengkilat. Itu barangnya Porsche. Nah, jadi segala macam hand grip, tuas rem, tuas kopling, footstep, injekan rem, injekan ganti gigi, itu di Porsche semua sama temannya buncit. Footstep depan, belakang semuanya biru muda mengkilat gitu. Motornya juga Jupiter biru muda gitu. Itu bocah bener-bener. Nah, dia anak rantau ya, dari Riau, di Air Molek. Lagi sekolah di Padang, itu dia tinggal sama familinya, tantenya atau omnya itu buncit lupa, pokoknya familinya lah. Itu bocah hobi banget mau modif motornya gitu, segala macam. Tutup pentil pakai Porsche, hand grip pakai Porsche, tuas rem. Aduh, nyaman-nyaman buncit muda dulu ya, para juragan dan juragan wati. Sekarang sih sudah lama sih nggak ada yang begituan lagi. Itu paling umurnya pos-posan gitu 5 tahun gitu. Habis itu trennya udah hilang, udah ganti semua. Zaman Jupiter Z, belum Jupiter burung hantu ya. Luar biasa tuh para juragan dan juragan wati. Headotnya ke perintilan-perintilan yang ya cakep-cakepan aja sih. Nambah performa ya enggak, sama sekali nggak ada lah. Cuma malah berat-beratin mah. Ya zaman dulu para juragan wati, zaman SMA. Helm juga dulu belum wajib SNI, jadi helmnya helm batok gitu doang. Buncit aja yang dulu pakai helm open face. Tapi banyak juga pakai helm batok buncit. Sudah mulai mengerti aja deh, akhirnya pakai open face. Sekarang buncit pakainya full face terus. Kenapa pakai helm full face terus? Karena sepele. Kepala buncit nggak ada yang jual spare partnya. Juga helm full face sekarang menurut buncit sih lebih keren dibanding open face, lebih gagah lah gitu. Nggak suka yang modular gitu ya, yang bisa jadi open face ya. Nice. Atau helm yang open face tapi pakai masker jadi seperti full face, buncit nggak suka tuh. Kurang tahu, kurang cocok selera buncit aja. Lebih suka begini sih, full face. Kalau nggak full face pakai caping kayak gini. Oh, kalian nggak bisa lihat ya pakai kamera. Ini helm buncit nih, namanya KYT Enduro. Jadi helm gaya supermoto gitu, ada capingnya. Walaupun motor buncit ya motor biasa sih. Yang ini motor biasa, yang satu motor sport. Sangat nggak cocok pakai itu helm supermoto. Soalnya kalau motor sport kan duduknya nunduk, perlu lihatnya dari nunduk itu lihat ke atas. Nah, sedangkan ini di atasnya ada caping, gimana mau melihatnya gitu. Gak apa, buncit suka beginian. Nggak neko-neko sih, soalnya ini helm asik.
Dia double visor, jadi ada visor bening di luarnya sama visor smoke agak gelap di dalamnya. Bisa diturunin, bisa diangkat tuh visornya. Jadi nggak perlu bawa-bawa visor ganti ya kalau kalau jalan wah siang pakai visor bening. Kalau siang wah silau pakai visor smoke. Waduh udah mulai gelap nih, buka visornya ganti visor bening. Jangan kayak gitu. Bule-bule hobi kayak gitu, Bucit juga nggak ngerti. Kalau enggak ya mereka pakai kacanya kaca bening tapi pakai kacamata hitam di dalamnya. Buncit sih nggak suka begitu juga, repot. Ya udah pakai helm yang double visor. Sebelumnya Buncit punya helm juga double visor, NHK Terminator itu. Double visor juga tapi helm full face biasa. Yang ini KYT Enduro double visor. Gayanya gaya supermoto, ada capingnya. Sebetulnya nggak begitu perlu sih capingnya ini, soalnya helm yang visor yang smoke itu sudah cukup gelap. Caping ini kalau benar-benar lagi hadap matahari di depan mata Buncit, kayak jalan ke barat tapi hari sore gitu kan, bisa ditutup sama visor sama capingnya, sama topi di depannya ini. Nggak perlu amat, tapi kalau ada use case-nya sendiri-sendirilah. Lebih ke arah gaya sih para juragan dan juraganwati. Ya helm ini ya pertama full face, terus double visor, ketiga ada capingnya, yang keempat penguncinya double D-ring. Itu sudah bagus sekali, standar untuk masuk sirkuit. Biasanya minimal helmnya full face dan pakai double D-ring. Ya Buncit cocok lah gini. Sebetulnya kalau ke Sentul sih nggak harus dicek-cek begitu banget. Tapi memang begitu para juragan dan juraganwati, pengunci helm yang lebih bagus itu pakai yang double D-ring dibanding yang microlock atau yang seretan itu apa namanya, open buckle atau apa ya, dibanding yang lain lah para juragan dan juraganwati. Kayak helm standar dealer itu kan microlock, itu diceklek aja gitu masuk. Ada yang satu lagi yang diseret. Itu kalau kecelakaan lebih gampang copot para juragan dan juraganwati. Sedangkan double D-ring ini pengunciannya lebih susah, lebih kuat. Jadi titik lemahnya itu bukan di mekanisme pengunciannya. Titik lemahnya double D-ring ini di kekuatan talinya aja. Soalnya dia kan dilipat di pengunci besi itu. Oke, para juragan dan juraganwati. Ya minusnya lebih repot pasangnya. Kalau microlock atau yang pengunci satunya itu cepet, nggak perlu dipikirin juga, pokoknya dihajar aja, masuk lah gitu, ceklek masuk lah gitu. Kalau double D-ring ini kan buka pasangnya harus disimpul sedikit. Pertama pakai sih agak repot, tapi kalau sudah biasa sih no problem. Ya begitulah para juragan dan juraganwati, helm Buncit. Oke, dengan fitur-fitur kayak gitu kayaknya mahal nih Buncit. Nggak juga. Dulu beli sekitar 550.000 tahun 2016 kalau nggak salah Buncit beli. Apa 2015 ya? Antara 2015 sampai 2016 harganya 550.000. Nggak gitu mahal, cocok kok harganya untuk fitur yang kayak gini. Cuma minusnya itu ya para juragan dan juraganwati, berat. Ini helm berat. Jelas-jelas Buncit bilang nih helm lebih berat dibanding helm-helm lain. Kenapa berat? Dia double visor. Oke. Helm lain juga double visor, nggak seberat itu. Ini ada capingnya. Oh iya sih, yang MDS juga ada caping, agak berat. Ini lebih berat lagi daripada itu. Sama ini nggak aerodinamis. Mungkin aerodinamisnya ada, tapi nggak begitu bagus
kalau lurus sih nggak gitu kerasa ya para juragan dan juraganwati. Kalau lagi lari sekitar lari 70-80 km per jam, ini melihat ke kanan atau ke kiri kerasa tuh terpaan anginnya ngangkat. Ini helm nggak aerodinamis, makanya nggak cocok buat motor balap, motor sport atau gimana. Ada capingnya ini apalagi. Bukan buat kecepatan kencang para juragan dan juraganwati. Dibilang helm ini berisik apa enggak di dalamnya? Enggak begitu berisik. Soalnya Buncit biasa pakai helm ventilasinya ditutup semua ya, para juragan dan juraganwati. Agak tolol sih, biasanya orang malah nyari helm yang ventilasinya bagus. Buncit ventilasinya ditutup semua, cuma lubang yang harus kebuka aja yang kebuka. Makanya mungkin itu pengaruh jadi terpaan angin nggak begitu berisik di kepala Buncit. Sama di dagunya ini dia ada curtain, chin curtain atau apa namanya, yang di dagu itu ya para juragan dan juraganwati, ada sepotong sekat sedikit supaya angin nggak masuk dari bawah dari dagu. Itu lumayan mengurangi noise, mengurangi bisingnya di dalam helm. Dan sekarang mikrofon Buncit dijepit di sana. Lumayan para juragan dan juragan. Woi. Ya ginilah para juragan dan juraganwati. Malam-malam agresif juga bingung. Ini kita di Geraha Raya ya para juragan dan juraganwati. Banyak juga yang jual makanan. Banyak ruko-ruko sini, bengkel, jual makanan, jual sembako juga. Ini Planet Ban. Buncit benci Planet Ban yang ini, kurang ajar. Ngabisin duit Buncit. Sudah dekat sama Alam Sutra ya. Itu apartemen Alexandria di depan. Kita akan mulai videonya liatin tuh apartemen ya, para juragan dan juraganwati. Ya, jadi kita sudah hampir sampai. Nice. Tak belok kiri dah. Yang belok kanan lebih dekat sih. Kita belok kiri aja deh. Mau putar sedikit. Tadi sore Buncit sudah lewat sini sih. Pingin lewat lagi aja. Mulai sepi di sini ya. Di sini emang nggak banyak tempat nongkrong sih. Sini banyak bengkel. Tadi Buncit lewat ke sini mau nyari mesin ATM di Indomaret di depan, tapi nggak bisa. Di sini juga ada bengkel resmi Honda ya, Ahas sebelah kanan. Nanti Buncit mau ke sana, tapi ya sudah jam segini ngapain juga Buncit. Anda mau beli spare part sedikit buat motor, biasalah. Ada Ahas yang lebih gede sih, yang di Jalan Raya Serpong. Tapi sini lebih lebih sepi. Jadi suka nyari tempat yang agak sepi gitu. Malas ketemu orang, malas rame-ramean ngantri gitu. Nyebrang yuk. Nih, si Pulsar punya lebih tenaganya lebih dari cukup buat nanjak ya. Turunan, nanti belok kanan ke arah Alam Sutra, sebelah kiri warung abnormal. Malam minggu gini biasanya rame. Oh tapi udah mulai malam ya, Indomaret aja udah pada tutup. Nice. Ini nanti tembus dekat itu ya, dekat kompleknya Alam Sutra yang ada gereja Santo Laurentius. Sekolahnya yang Santa Teresia lagi, astaga, Santa Laurencia.
Jalan sedikit. Tut, 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 tut. Oke, sedikit lagi. Enak di sini, sepi. Nice. Sebelah kiri ini waduk. Bisa mancing di situ. Nah, ini nih kalau jalan malam kayak gini yang asik. Sepi. Nice. Nah, udah hampir sampai nih Alam Sutra. Oke. Oke. Wih, udah ditutup setengahnya. Kita belok kiri yuk. Nah, ini sudah Alam Sutra nih para juragan dan juraganwati. Kalau di jalan sempit tadi pakai mobil kan nggak enak para juragan dan juraganwati. Harus pelan-pelan. Kalau jalannya lebih sempit lagi ya lebih pelan lagi. Kalau motor bisa agak kenceng kan para juragan dan juraganwati. Nah, ini nih buncit kalau lagi malas mikir, ya naik motor di sini muter-muter nggak jelas. Video-video sebelumnya juga kan buncit sering mondar-mandir di sini. Oh, udah malam banget ya. Ya kita pulang aja lah. Buncit muter-muter sini sedikit ya para juragan dan juraganwati. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.